Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Selamat sore semuanya. It's time to me to tell you about tenses at the first time. Ini saat pertama kalinya saya mencoba untuk menerangkan tentang tenses pada Anda semua. Because it is important for us to know the tenses well as one of the way for make you easier in understanding about English. Jadi dalam hemat saya, tenses ini tuh saya rasa penting sebagai salah satu cara untuk memudahkan Anda dalam mempelajari ataupun memahami bahasa Inggris. Karena as you know, in bahasa Indonesia there is no tenses. Dalam bahasa Indonesia itu tidak ada tenses. And in English there are tenses. So it is a starting point for you sebagai permulaan bagi Anda to make you once again to make you easier in understanding English is know well about tenses. Jadi sebagai permulaan bagi Anda salah satunya adalah dengan mempelajari tenses agar kita itu lebih mudah dalam memahami bahasa Inggris. Tenses, as you can see here, is the verb which reflect time. Tenses itu adalah kata kerja yang mencerminkan waktu. Di sini saya tulis berbeda verb sama time, kata kerja dan juga waktu, karena inilah item perbedaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Langsung saja, ketika kita berbicara tentang waktu, when we talk about time, we should remember, kita harus mengingat bahwa ada tiga bagian waktu. Ada tiga bagian waktu yaitu past, masa lalu, kemudian present, saat ini, kemudian future, masa yang akan datang. Sehingga sekali lagi ini harus benar-benar diingat bahwa tenses itu adalah kata kerja yang mencerminkan waktu. Nah, ketika kita membicarakan waktu, Anda juga harus mengingat ada tiga pembagian waktu, yaitu past, present, and future. Masa lalu, saat ini, kemudian yang akan datang. Dan hal lain yang harus Anda ingat juga, important to remember is about verb. Kata kerja, kalau di kita itu tidak ada bentuk-bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga, tapi dalam bahasa Inggris ada kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Paling tidak inilah yang nanti menjadi kesadaran bagi kita bahwa salah satu perbedaan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu adalah adanya pembedaan waktu yang berimbas pada perubahan bentuk kata kerja. Lanjut. Nah, apabila kita uraikan dalam bentuk tabel tenses itu, maka terbagi menjadi tiga, yaitu ada past, masa lalu, present, saat ini, kemudian future, yang akan datang. Nah, di masing-masing bagian waktu itu ada satu bentuk, yaitu simple. Maka kita bisa menyebutnya ada simple past tense. Kemudian ada simple pada saat ini, pada present, maka nanti akan muncul simple present tense. Kemudian ada bentuk simple di waktu yang akan datang, maka ada simple future tense. Jadi pada hakikatnya cuma satu bentuk, yaitu bentuk simple, bentuk yang sederhana. Akan tetapi karena terbagi menjadi tiga bagian waktu, yang satu ini membelah diri menjadi tiga, sehingga ada simple past tense, simple present tense, kemudian simple future tense. Selanjutnya ada bentuk continuous. Seperti halnya simple, continuous itu juga ada di tiga bagian waktu. Maka ada past continuous tense, present continuous tense, kemudian ada future continuous tense. Kalau continuous tense ini biasanya kalau dalam bahasa Indonesia akan kita artikan dengan makna sedang. Kemudian yang ketiga ada perfect. Ada perfect di masa lalu, maka akan muncul past perfect tense. Perfect di saat ini, maka akan muncul
present perfect tense, kemudian perfect di masa yang akan datang, maka akan muncul future perfect tense. Paling tidak 3 bentuk ini yang harus Anda kuasai, yaitu ada bentuk simple, continuous, perfect, dan 3 bentuk ini ada di 3 bagian waktu. Ada di past, present, future, sehingga dari 3 total ada 9 bentuk. Nah, maka ini yang bentuk dasar yang harus Anda kuasai dulu. Selanjutnya kita contohkan misalkan ke bentuk simple dulu. Nah, kalau di simple past kita akan akrab dengan kata kerja bentuk kedua. Kemudian di simple present kita akan akrab dengan kata kerja bentuk pertama. Di simple future kita akan akrab dengan kata kerja bentuk pertama yang diawali dengan will. Contoh, kalau kita aplikasikan ke contoh, misalkan ada you did the job yesterday. Nah, di sini did-nya saya beri tanda merah, itu adalah bentuk kata kerja kedua. Bentuk kata kerja pertamanya adalah do, yang artinya melakukan. Maka kalau diartikan you did the job yesterday, kamu telah melakukan pekerjaan kemarin. Nah, apabila kalimat ini dibuat dalam bagian waktu present, maka akan menjadi you do the job every time, misalnya. Ada perbedaan bentuk kata kerja di situ. Do-nya di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Kamu melakukan pekerjaan setiap hari. Jadi sama-sama berarti melakukan, tapi di situ ada perubahan. Maaf, ada perbedaan bentuk did sama do. Kemudian kalau kita akan mengatakan akan melakukan di sini, maka kita tambahkan kata will sehingga menjadi you will do the job tomorrow. Sebagai contoh, kamu akan melakukan pekerjaan besok. Sehingga yang harus Anda pahami di sini, satu kata kalau dalam bahasa Indonesia artinya melakukan, dalam bahasa Inggris bisa berubah dari do, kemudian did, kemudian menjadi will do, tergantung dengan konteks waktu yang dibutuhkan. Contoh lagi kita tambahkan untuk yang continuous misalnya. Continuous kalau di kita itu diartikan dengan sedang. Misalkan ada past continuous tense, future continuous tense, future continuous tense. Ciri khas dari continuous adalah adanya penggunaan to be, kemudian ya diikuti oleh kata kerja berimbuhan ing. Kalau past continuous tense ini menganalogikan adalah suatu kegiatan yang sedang terjadi tapi di masa yang lalu. Ini kita menganalogikan, saya ambilkan contoh sederhana seperti ini. Misalnya, saya sedang berkunjung ke rumah nenek. Saya sedang berkunjung ke rumah nenek pada saat hari kedua Lebaran tahun lalu. Saya sedang berkunjung ke rumah nenek pada saat hari kedua Lebaran tahun lalu. Di situ ada unsur sedang berkunjung. Lampunya ada Lebaran tahun lalu. Maka kalau seperti ini kita akan menggunakan past continuous tense. Kita sebagai contoh misalkan di sini you were doing the job at 8 p.m. yesterday. Kamu sedang melakukan pekerjaan pada saat jam 8 malam kemarin. Nah, kalau kita mengatakan sedang melakukan pekerjaan sekarang, ini ada di contoh yang kedua. You are doing the job now. Kamu sedang melakukan pekerjaan sekarang. Di sini ada perbedaan to be-nya. Kalau lampu to be-nya ada were atau was, menyesuaikan dengan subjeknya. Sedangkan kalau yang present continuous, to be-nya menggunakan is, am, atau are. Tuh, sesuai dengan subjeknya. Saya kira ini sudah Anda pahami, bukanlah hal yang sulit kalau untuk membedakan to be. Nah, ada juga kalau dalam bahasa Inggris akan sedang terjadi di masa yang akan datang. Sebagai contoh misalkan you will be doing the job at 8 a.m. tomorrow. Kamu akan sedang melakukan pekerjaan jam 8 pagi besok. Maksudnya pada saat jam 8 pagi besok kamu diasumsikan akan sedang melakukan pekerjaan. Ini contoh sederhana. Kemudian selanjutnya perfect. Perfect itu kalau dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan kata sudah. Maka ada tadi past perfect tense, present perfect tense, kemudian future perfect tense. Ciri di
bentuk perfect ini adalah penggunaan kata kerja bentuk ketiga. Sehingga misalkan you had done the job yesterday, kamu sudah melakukan pekerjaan kemarin. Kemudian ada juga you have done the job since 2 hours ago, kamu sudah melakukan pekerjaan sejak 2 jam yang lalu. You will have done the job tomorrow, kamu akan sudah melakukan pekerjaan besok. Jadi di sini ada ciri menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Sehingga paling tidak tadi kalau kita simpulkan, kalau kita ngomong masalah waktu, maka kita harus ingat bahwa ada 3 pembagian waktu, yaitu ada masa lalu atau past, kemudian ini present, kemudian yang akan datang future. Nah, di masing-masing bagian waktu itu ada bentuk simple, continuous, dan perfect. Paling tidak nanti mohon dipahami lebih lanjut bahwa ini merupakan dasar yang harapan saya nanti bisa membantu untuk improving your English skill. Jadi untuk memperbaiki kemampuan berbahasa Inggris. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you next time.